Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Putri kelas 10 Perbankan 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep ruang dan interaksi keruangan mapel IPAS. Ruang secara garis besar adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Supaya lebih mudah dalam mempelajari konsep ruang, maka dapat disimpulkan bahwa ruang tidak hanya terbatas udara bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda, satu dengan lainnya diikuti dengan sumber daya yang dihasilkannya. Ruang tidak berdiri sendiri, kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Ruang merupakan tempat manusia berinteraksi sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Interaksi keruangan yaitu 1. Saling melengkapi. Contohnya, daerah A kelebihan ikan tetapi kekurangan sayuran. Daerah B kelebihan sayuran kekurangan ikan, maka terjadilah interaksi antar daerah A dan B. Yang kedua, kesempatan antara. Contohnya, daerah A biasa membeli sayuran ke daerah B, tetapi ada daerah C yang juga penghasil sayuran dan lebih dekat jaraknya dengan daerah A. Maka, para pembeli daerah A lebih memilih daerah C untuk membeli sayuran. Yang ketiga, kemudahan transfer. Contohnya, transportasi sarana atau prasarana untuk memudahkan interaksi atau proses jual beli. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. 2. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifatnya sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat umum. 8. Komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Mobilitas juga bisa disebut dengan perpindahan atau pergerakan. B. Komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun informasi atau tidak langsung. Contoh pertukaran informasi. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming. Berbagai platform streaming di dunia internasional memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. 3. Website, yaitu jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Melalui mesin pencari atau search engine, seseorang dapat mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. 4. Marketplace, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dan aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. C. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain. 1. Perdagangan internasional ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.